Shalom, selamat pagi saudara-saudara, tetap sehat ya di dalam Tuhan Yesus. Pagi ini kita akan teruskan renungan kita. Kemarin kita telah membahas soal Injil Kerajaan Allah. Jadi selama 40 hari ya, setelah kebangkitan Yesus, Yesus bersama-sama dengan murid ya, hadir di tengah-tengah mereka untuk kembali ya memfollow up mereka ya, mendorong mereka, menyemangati mereka, mendidik mereka, mengajar mereka untuk supaya mereka semakin diteguhkan dengan kuasa kematian dan kebangkitan Kristus, karena mereka nanti akan meneruskan pelayanan penginjilan. Berita Injil Kerajaan telah disampaikan Tuhan kepada murid-murid, dan mereka adalah saksi-saksi kunci peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, dan itu harus nanti disampaikan kepada semua orang. Nah, itu sebabnya pada saat-saat di mana mereka ya bersama-sama dengan Tuhan ini, ya kali ini kita akan melihat bagaimana berita Injil itu menjadi berita utama ya, di mana sebelum Yesus naik ke surga, Yesus sudah menyatakan, memberikan amanat agung kepada murid-murid, juga kepada kita ya. Dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 dikatakan ya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya. Jadikanlah semua bangsa muridku ya, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu amanat agung. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, terkait dengan pemberitaan Injil, ada orang yang berkata bahwa aku cukup memberitakan Injil dengan perbuatan ya, dengan perbuatan saja ya, yang penting mereka melihat perbuatanku baik, maka dia tidak perlu menyampaikan apa-apa, cukup dengan perbuatannya. Tapi ada sebagian juga orang yang berkata bahwa aku cukup dengan perkataan, dengan verbal ya, tidak dengan perbuatan. Nah, kedua-duanya ya itu kurang tepat, karena yang betul ya harus dilakukan kedua-duanya. Maka di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 17 ya, di sana dikatakan demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada dasarnya adalah mati. Memberitakan Injil juga harus disertai dengan perbuatan. Makanya saudara-saudaraku, bahkan Rasul Paulus juga mengingatkan ya, menulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya setelah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, artinya ketika kita memberitakan Injil, hidup kita ini diterima. Hidup kita sudah dihidupi oleh Injil. Injil itu sudah kita lakukan. Kita menjadi orang yang mampu menghidupi kebenaran. Nah, saudara-saudara, jadi siapa yang melakukan pemberitaan Injil? Setiap orang percaya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Walaupun pada waktu itu disampaikan kepada rasul-rasul, tetapi amanat agung ini ditujukan kepada setiap orang yang percaya ya, untuk memberitakan Injil ya. Jadi saudara-saudara, mari kita kerjakan ini ya, bukan hanya verbal saja, tetapi juga perbuatan. Karena orang yang mau diterima, dia harus menjadikan hidupnya itu menjadi berkat. Orang tidak akan bisa diterima dulu kalau hidupnya sama sekali tidak menjadi berkat. Segala pembicaraannya itu
itu menjadi penghalang dia sendiri untuk bisa diterima orang lain, apalagi bicara tentang kebenaran. Nah, itu sebabnya Paulus, tadi saya sudah katakan, menguasai diri dengan sungguh-sungguh, melatih dirinya, ya, supaya setelah Paulus memberitakan Injil, sudah memberitakan Injil, dia sendiri tidak ditolak. Karena apa? Paulus secara kehidupan telah menjadi teladan. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Setelah Yesus telah bangkit dari kematian, Yesus meneguhkan murid-murid dan mengingatkan mereka kepada tanggung jawab pemberitaan Injil. Dan itu adalah juga tanggung jawab kita. Pagi ini kita telah membahas tentang motivasi pemberitaan Injil, yaitu motivasinya adalah karena itu adalah amanat agung dan itu adalah untuk kita semuanya. Orang-orang yang percaya harus mengerjakan amanat agung Tuhan. Ya. Jadi dua-duanya harus dilakukan. Perbuatan dan perkataan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu yang dikatakan dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17. Mari saudara-saudara, kita sama-sama mengerjakan, melakukan. Ya, kalau saudara beriman kepada Tuhan, ya, percaya kepada Tuhan, mari kita pikirkan apakah kita sudah mengerjakan amanat agung yang Tuhan berikan kepada setiap orang-orang yang percaya. Karena waktunya nanti Tuhan akan menanyakan tanggung jawab itu kepada kita, ya, apakah kita sudah melakukannya. Kita kerjakan bersama. Tuhan kiranya memberkati. Shalom.